Saat ini saya akan sampaikan strategic management. Strategic management adalah salah satu kurikulum yang harus kita tempuh di dalam menjadi seorang master. Pertanyaannya, how establish objektif atau tujuan, strategis, and rencana untuk masa depan. Itu adalah salah satu strategik yang akan kita lakukan, yaitu strategic planning. Strategic planning harus punya tujuan, objektif, harus punya strategi, harus punya taktis. Lalu, bagaimana menentukan objektif atau tujuan itu? Kita harus masukkan ke dalam strategic planning kita lewat forecasting method, lalu kita sajikan strategic planning kita yang bagus. SWOT analysis and strategic choice itu adalah model di dalam manajemen strategik. Apa itu SWOT analysis? SWOT analysis adalah menganalisa SWOT, strength and weakness di dalam diri kita, di dalam internal kita. Jadi kita menganalisis internal, yaitu kekuatan kita, kelemahan kita ada di mana. Kita punya kekuatan hebat, yaitu brain power optimization. Jadi dengan brain power optimization, kita akan menjadi punya kekuatan dasar untuk menempuh eksternal faktor. Eksternal faktor itu ada opportunity, di sana ada threat juga. Kita sedang membidik industri 4.0, di mana kesempatan yang ada atau opportunity yang ada di industri 4.0 akan kita jawab dengan kekuatan kita, menutup kelemahan kita, dan menyadari adanya tantangan atau threat di dalam kesempatan, kita olah, kita analyze, lalu kita sajikan suatu strategi pilihan. Strategi pilihan yaitu merupakan strategic planning, yaitu objektifnya jelas atau tujuannya jelas, strateginya kita yang akan kita lakukan jelas, taktiknya juga jelas, lalu kita implementasikan di dalam kita berusaha. Kalau kita berusaha, itu ada fokus 3 yang tidak boleh dilupakan, yaitu pengusahanya sendiri, lalu customer-nya, lalu produk dan service apa yang akan kita sajikan. Dari situ, hari demi hari kita lakukan. Dari ini mungkin ada kesalahan, mungkin ada prestasi, dinamika daripada berusaha itu kita harus siap untuk berubah. Berubah itu adalah merupakan tanggapan dari dinamika di dalam usaha. Jadi Anda harus siap berubah, karena ternyata perubahan adalah yang abadi. Sehingga kita harus siap dengan perubahan. Kegagalan dan kesuksesan adalah merupakan feedback bagi kita untuk lebih baik. Kita mau mencoba bagaimana sih meng-create strategic plan, yaitu sebetulnya seperti sudah saya jelaskan tadi, ini hanya mengulang. Analyze the nature of the business, analyze the macro environment, identify obstacle, identify opportunity, development plan for action. Untuk action itu harus kita ada development plan-nya, bagaimana kita actionnya dengan perubahan-perubahan yang sudah kita hadapin. Determine allocation of resources, yaitu termasuk finance and other resources harus kita determine, kita alokasikan secara optimal. Select method to measure, review, and control procedure. Submit the proposed written plan for review and approval. Strategic plan boleh kita assess, yaitu tadi apakah cukup background-nya, apakah kita sudah memperhatikan macro environment,
apakah kita punya capabilities yang seberapa have the best opportunity. Jadi kita menangkap, mencari mana best opportunity. Lalu resikonya juga kita sudah consider. Have all possible alternative strategy been considered. Alternatif strategi yang akan kita pilih untuk menjadi lebih baik itu harus kita consider juga. Lalu kita memperhatikan apakah semua itu sudah kita kemas di dalam suatu marketing mix sehingga kita menjangkau para konsumen itu sudah termasuk di dalam choosing strategi. Work program and budget perlu kita susun supaya operasi kita di dalam work program, lalu anggarannya kayak apa, itu akan lebih baik. Have benchmark and key success indicator untuk mengkontrol gerak kita. Lalu the strategic plan compatible. Jadi compatible with prevailing aptitude kita, interest kita, opini kita, itu harus merupakan salah satu faktor sukses juga. Karena di dalam orang punya motivasi, motivasinya harus cocok dengan strategic plan. Is the strategic plan defensible, yang dapat dipertahankan? Jadi kalau kita sudah punya strategic plan, itu harus punya kekuatan untuk mempertahankan bahwa strategic plan itu adalah yang sudah terbagus. Video berikutnya saya akan bahas case study in strategic plan. Kenapa saya harus melalui case study? Supaya kita terbiasa problem solving. Sehingga ini ada masalah, ada case, lalu kita pelajari bagaimana jalan keluarnya. Itu adalah salah satu seorang master. Itu harus sering-sering melakukan case study supaya secara sadar atau tidak sadar ilmu kita akan naik dengan belajar case study. Next video, ikuti terus empowering your brain power to master of science in Industry 4.0. This is industry, new generation of industry yang kita harus tangkap, harus kita buang waktu untuk menanggapinya atau mempersiapkannya. Sekian, salam SPC, smile, positive thinking, continuous improvement.